Aku masih ingat detik pertama ketika kakiku menyentuh lantai marmer villa itu lagi. Bau melati di udara masih sama, tapi dadaku terasa kosong, seolah aku sedang masuk ke tempat yang hanya menyerupai rumahku, bukan benar-benar milikku. Saat itu, aku belum tahu bahwa dalam hitungan menit, hidupku akan retak dengan cara yang paling memalukan dan sunyi. Namaku Sekar Ayu Ningtyas. Selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa cinta bisa bertahan meski kata-kata menghilang. Aku percaya bahwa kesetiaan tidak selalu perlu dibuktikan dengan pelukan atau janji manis. Aku salah. Aku datang ke villa itu dengan koper kecil, bukan karena aku pergi, tapi karena aku kembali. Rangga, suamiku, memintaku mengambil waktu beberapa hari untuk menenangkan diri setelah pertengkaran kecil yang bahkan tidak kuingat jelas penyebabnya. Aku mengira jarak akan memperbaiki sesuatu. Aku mengira rumah akan tetap menungguku. Gerbang besi terbuka perlahan. Tidak ada senyum satpam seperti biasanya. Ia hanya mengangguk singkat, terlalu singkat, lalu memalingkan wajah. Dadaku bergetar. Tapi aku menepis perasaan itu. Kadang manusia hanya lelah. Pikirku. Langkahku menyusuri halaman terasa asing. Pot-pot bunga Kamboja yang dulu kurawat sendiri kini hilang. Diganti tanaman hias mahal yang tak kukenal. Bangku kayu tempat aku biasa duduk sore hari sudah tak ada. Seakan seseorang dengan sengaja menghapus jejak keberadaanku, sedikit demi sedikit. Saat pintu utama terbuka, aku berhenti. Sepatu hak tinggi berderet rapi di rak. Semuanya bukan milikku. Aroma parfum asing mengalahkan wangi sabun favoritku yang dulu selalu menyambutku pulang. Aku menelan ludah. Ada keheningan yang tidak ramah, seperti rumah itu sedang menahanku, mengukur apakah aku masih pantas masuk. Seorang asisten rumah tangga melintas. Biasanya dia akan menyapaku dengan hangat, memanggilku, Ibu. Kali ini, matanya menghindar. Langkahnya dipercepat. Tidak ada sapaan. Tidak ada senyum. Aku memanggil pelan, menanyakan di mana Rangga. Ia menjawab singkat bahwa bapak sedang sibuk. Lalu berlalu. Jawaban itu seperti pintu yang ditutup perlahan di wajahku. Aku melangkah ke ruang tengah. Sofa diganti. Lukisan kesayanganku, hadiah ulang tahun pernikahan kelima, sudah tidak tergantung di dinding. Foto pernikahan kami menghilang. Yang tersisa hanya ruang kosong dan gema langkah kakiku sendiri. Hatiku mulai berteriak, tapi suaraku tetap terdiam. Dan saat itulah aku mendengarnya. Tawa kecil, sinis, datang dari arah tangga. Tawa seseorang yang merasa memiliki segalanya. Aku menoleh, dan di sana berdiri Larasati Mahendra, adik ipar perempuanku. Gaunnya mahal, rambutnya ditata sempurna. Tatapannya menusuk seolah aku hanya debu yang terbawa angin. Ia memandangku dari ujung kepala sampai kaki, lalu menyeringai. Ngapain wanita bau ada di sini? Kata-kata itu tidak diteriakkan. Tidak perlu. Justru karena diucapkan dengan santai, kata itu menghantam lebih keras. Seisi rumah terasa menyusut. Para pelayan berhenti bergerak, pura-pura sibuk, tapi telinga mereka jelas mendengar. Aku menatapnya, mencoba memahami apakah aku salah dengar. Tapi sorot matanya terlalu yakin untuk disalahartikan. Aku pulang, jawabku pelan. Suaraku hampir tidak terdengar, bahkan oleh diriku sendiri. Larasati tertawa kecil, lalu melangkah turun satu anak tangga, mendekatiku, seolah ingin memastikan aku benar-benar mendengar. Pulang kemana? Ini bukan rumahmu lagi. Kata, lagi, itu menggantung di udara, berat dan kejam. Aku merasakan panas di wajahku. Tanganku gemetar. Tapi aku tetap berdiri tegak. Rangga di mana? Tanyaku, berharap suamiku akan muncul, membantah semua ini. Larasati menyilangkan tangan. Kakakku sibuk. Dan sejujurnya, Sekar, aku heran kamu masih berani datang. Kamu kan sudah tahu posisimu. Aku menelan ludah. Posisiku sebagai istrinya. Ia mendecak, seolah aku baru saja mengatakan lelucon yang buruk.
Istri yang tidak berguna. Istri yang cuma jadi beban. Kamu pikir keluarga kami masih butuh wanita seperti kamu? Setiap kalimatnya seperti sayatan kecil, rapi, terarah. Aku ingin membela diri. Aku ingin berteriak bahwa aku telah mengorbankan segalanya untuk rumah ini, untuk Rangga, untuk keluarga mereka. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Aku melirik ke arah lorong, berharap melihat Rangga muncul. Dan akhirnya, aku melihatnya. Ia berdiri di sana. Suamiku, Rangga Pradipta. Pria yang kucintai selama lebih dari 1 dekade. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada keterkejutan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada pembelaan. Tatapan kami bertemu. Aku menunggu. 1 kata saja. 1 langkah ke arahku. Apapun. Namun Rangga hanya diam. Keheningannya lebih menyakitkan daripada semua hinaan Larasati. Lihat. Larasati berkata lembut, nyaris penuh kemenangan. Bahkan suamimu tidak menganggapmu siapa-siapa lagi. Dadaku terasa sesak. Udara seolah menghilang. Aku ingin bertanya apa kesalahanku. Aku ingin tahu sejak kapan semuanya berubah. Tapi yang keluar dari mulut Larasati berikutnya menghancurkan sisa keberanianku. Kamu tidak punya hak apapun di sini. Tidak punya suara. Tidak punya tempat. Ia melirik koper kecil di samping kakiku. Ambil barangmu dan pergi. Jangan buat suasana semakin memalukan. Aku menatap Rangga sekali lagi. Matanya menghindar. Saat itu aku mengerti. Keputusan sudah dibuat. Tanpa aku, tanpa suaraku. Aku menarik koperku. Roda kecilnya berbunyi keras di lantai marmer. Seperti pengumuman kepergianku. Tidak ada yang menghentikanku. Tidak ada yang menoleh. Langkahku keluar dari villa terasa panjang. Seolah setiap meter adalah perpisahan dengan bagian diriku sendiri. Saat gerbang tertutup di belakangku, lututku hampir menyerah. Aku berhenti, mengatur napas, menahan air mata yang ingin jatuh. Aku diusir. Bukan hanya dari rumah, tapi dari kehidupan yang kukira milikku. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang aku tahu, di balik rasa malu dan sakit yang menyesakkan ini, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang belum bisa kuberi nama. Aku melangkah menjauh dari villa itu, tanpa menoleh kembali. Aku tidak tahu bahwa hari itu, saat aku diusir tanpa penjelasan, adalah hari pertama aku mulai bebas. Dan aku sama sekali belum siap untuk apa yang akan terjadi setelahnya. Aku menghabiskan malam itu di sebuah kamar kecil di pinggiran kota, jauh dari kemewahan villa yang baru saja kutinggalkan. Hanya sebuah kasur tipis dan lampu yang redup menemani sepi yang begitu pekat, seolah dunia sedang menekan seluruh beratnya ke pundakku. Udara dingin menyusup ke tulang, tapi lebih dari itu, hatiku yang beku. Ketika aku merebahkan diri, kenangan mulai menyerbu tanpa izin. Ingatan tentang hari pernikahanku dengan Rangga berkilat di benakku. Betapa dulu kami saling berjanji untuk selalu bersama, dalam suka dan duka, saling menjaga hingga akhir waktu. Aku masih ingat bagaimana ia menggenggam tanganku erat saat kami mengucap sumpah. Matanya penuh harapan yang sama seperti aku miliki. Tapi itu dulu, sebelum segala sesuatu berubah menjadi abu. Dalam gelap, air mataku mengalir pelan. Aku tahu, sejak lama, Rangga tidak pernah membela aku. Bahkan ketika Larasati melancarkan kata-kata tajam itu di hadapanku. Aku teringat saat aku berusaha mencari alasan, berbisik dalam hati agar ia bangkit membelaku. Tapi yang kudapat hanyalah diam dan bayangannya yang semakin menjauh. Sedangkan Larasati, aku sadar, kebenciannya terhadapku sudah menjadi api yang membakar diam-diam sejak awal kami mengenal satu sama lain. Pagi berikutnya, di tengah dingin yang masih menyelimuti kamar kecil itu, ponselku bergetar. Nomor asing muncul di layar. Hatiku berdetak kencang, takut sekaligus penasaran. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara tua di ujung sana memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wicaksana,
seorang notaris yang selama ini jarang ku ketahui keberadaannya. Ia memberitahukan bahwa ada sebuah dokumen lama terkait villa yang mungkin bisa mengubah segalanya. Sesuatu yang selama ini terlupakan oleh semua orang, tapi belum hilang. Aku tidak tahu apakah ini pertanda atau sekadar harapan kosong, tapi aku memutuskan untuk menemui Pak Wicaksana. Di ruang tamu rumahnya yang sederhana, wajah pria tua itu menyambutku dengan tatapan penuh simpati. Ia mulai membuka sebuah map usang yang menyimpan arsip-arsip yang tak pernah aku bayangkan akan kutemukan. Dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa villa yang kukira milik Rangga ternyata tidak sepenuhnya miliknya. Bahkan, ada namaku di beberapa bagian, meski disertai dengan beberapa syarat dan ketentuan yang membuatku bingung. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang rumit, di mana aku hanyalah pion kecil yang belum memahami seluruh permainan. Namun, di balik semua kerumitan itu, ada satu hal yang jelas. Aku belum benar-benar kehilangan semuanya. Setelah pertemuan itu, aku menghubungi Indira, sahabat lamaku yang selalu menjadi tempatku bercerita tanpa harus merasa dihakimi. Suaranya yang tenang dan bijaksana memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Ia mengingatkanku bahwa walaupun aku jatuh, aku masih punya harga diri dan masa depan yang bisa kubangun kembali. Malam itu, ketika aku menatap langit gelap, aku tahu bahwa walaupun dunia mencoba merenggut segalanya dariku, ada sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka ambil, kekuatan dalam diriku sendiri. Sesuatu yang perlahan mulai tumbuh, memberi harapan untuk sebuah awal baru yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Pak Wicaksana, adalah saat-saat aku mulai menyelami kembali bagian diriku yang dulu pernah hilang. Aku tahu, meski segala sesuatu tampak runtuh, ada sesuatu yang tetap kokoh di dalam diri ini, sebuah benih yang mulai tumbuh perlahan, memberi harapan. Aku bertemu dengan Bima Santosa secara tak sengaja saat menghadiri sebuah seminar kecil tentang arsitektur dan restorasi bangunan bersejarah. Bima, seorang arsitek muda dengan senyum yang tenang dan mata yang penuh perhatian, berbeda dari siapapun yang pernah kukenal. Dia bukan hanya sekadar arsitek yang mengagumkan, tapi juga pendengar yang sabar. Aku merasa nyaman membuka diri, tanpa takut dihakimi. Seiring waktu, Bima menjadi sosok yang aku andalkan bukan hanya untuk ide-ide kreatifnya, tapi juga untuk menjadi penopang emosionalku. Bersamanya, aku mulai memikirkan villa itu bukan sebagai tempat yang menyakitkan, tapi sebagai sesuatu yang bisa kuhidupkan kembali, dengan caraku sendiri. Di sela-sela pertemuan kami, aku mengenal Bu Ratih Purnamasari, seorang wanita tua yang selama ini menjaga rahasia lama villa tersebut. Dia datang dengan cerita tentang sejarah keluarga, tentang perjuangan dan cinta yang tak pernah terdokumentasi. Dari mulutnya aku tahu bahwa villa ini sebenarnya adalah warisan tak langsung yang diberikan oleh nenek moyang Rangga, namun oleh suatu kebetulan dan strategi keluarga, namaku pernah dicantumkan dalam dokumen-dokumen penting, walaupun jarang dipakai sebagai bukti kepemilikan. Pengetahuan itu memberiku kekuatan. Aku tak perlu berteriak atau melawan dengan amarah. Aku mulai mengambil langkah kecil tapi pasti, mengatur dokumen legal, memperbaharui kontrak, dan mulai mengarahkan sebagian dari aset villa untuk proyek sosial yang telah lama kuimpikan. Aku ingin villa itu menjadi tempat yang memberi harapan, bukan hanya untukku, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Setiap keputusan yang kuambil terasa seperti menegaskan kembali keberadaanku. Aku belajar berdamai dengan luka lama, menerima bahwa Rangga dan Larasati bukanlah bagian dari kisahku lagi. Perlahan, aku menemukan kembali perempuan yang dulu penuh semangat dan impian, yang pernah kukira hilang di balik bayang-bayang pengkhianatan. Bima selalu ada, bukan untuk mengisi kekosongan yang kubawa, tapi sebagai sahabat yang menghormati ruangku. Dia mendengarkanku berbicara tentang masa lalu, tentang ketakutan dan harapan. Dia melihatku, bukan sebagai wanita yang dulu, tapi sebagai pribadi yang tumbuh dan berani. Pada suatu sore yang tenang, di bawah langit jingga, aku duduk di teras villa yang mulai diperbaiki. Angin lembut membawa harum bunga melati yang mulai tumbuh lagi di taman. Aku memandang jauh ke depan, menyadari bahwa aku telah berubah. Aku bukan lagi wanita yang diusir dengan hinaan. Aku adalah Sekar yang bangkit, dengan kekuatan yang datang dari dalam. Keputusan besar ada di depan mata.
Aku tahu aku harus kembali ke villa itu. Tapi kali ini bukan untuk mencari pengakuan atau membalas dendam. Aku akan kembali sebagai pemilik diri sendiri, sebagai wanita yang tak tergoyahkan. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk babak baru dalam hidupku. Villa itu bukan lagi rumah Rangga atau Larasati. Villa itu, dengan segala sejarahnya, adalah milikku, bukan hanya secara hukum, tapi juga secara hati. Dan aku siap untuk menunjukkan itu. Aku menginjakan kaki kembali di villa itu dengan perasaan yang jauh berbeda dari saat pertama kali aku diusir. Kali ini, bukan sebagai tamu yang tak diundang, melainkan sebagai wanita yang membawa kebenaran dalam genggamannya. Langit cerah menyambut kedatanganku, tapi yang lebih penting adalah keteguhan hati yang telah kutemukan selama perjalanan panjang ini. Saat pintu gerbang terbuka, aku melihat Larasati berdiri di sana dengan senyum sinis yang biasa ia tunjukkan ketika merasa menang. Namun kali ini, senyum itu tak lagi membuatku takut. Aku mengerti bahwa kemenangan yang ia rayakan hanyalah ilusi semu yang akan segera runtuh. Suara langkahku menggema di sepanjang lorong villa yang dulu pernah menjadi rumah kami bersama. Aku tahu bahwa pertemuan yang akan terjadi sebentar lagi bukanlah soal pertengkaran atau saling membalas hinaan. Ini tentang hak, tentang keadilan, dan yang terpenting, tentang aku yang akhirnya berdiri untuk diriku sendiri. Ruang tamu dipenuhi oleh wajah-wajah yang dulu ku kenal. Rangga duduk dengan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. Aku menangkap kilatan kesadaran di matanya, kesadaran bahwa kesempatan telah berlalu dan aku telah berubah menjadi sosok yang tak bisa diabaikan lagi. Reuni formal itu dimulai dengan suara tenang Pak Wicaksana yang membuka dokumen-dokumen penting. Satu persatu fakta terungkap di hadapan semua orang. Villa yang selama ini dipertentangkan adalah milikku secara legal dan emosional. Aku yang memegang kendali sekarang. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan balasan. Aku memilih berbicara dengan suara lembut tapi penuh keyakinan. Aku tidak membalasmu dengan kebencian. Aku membalasmu dengan kebenaran. Kalimat itu menggetarkan ruangan, membungkam segala keraguan dan kebohongan yang pernah ada. Setelah keputusan resmi diambil, aku menyerahkan villa itu pada tujuan yang baru, tempat untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan sekadar simbol status atau kekuasaan. Aku memilih keluar dari kehidupan Rangga dan Larasati, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah berasal dari balas dendam, tapi dari kemampuan untuk berdamai dan melangkah maju. Di akhir perjalanan ini, aku menemukan kebebasan, kehormatan, dan sebuah cinta yang matang, cinta pada diriku sendiri yang tak tergantikan. Villa itu kini menjadi saksi bisu kebangkitan seorang wanita yang tak pernah menyerah. Dan aku siap menjalani babak baru, dengan hati yang penuh harapan dan langkah yang mantap.